Suara saya menggema nggak ya? Tidak, Bu, aman. Aman ya? Oke. Kalau misalkan suara saya kurang jelas atau ada gangguan gitu, nanti bilang ya, tidak apa-apa di tengah kuliah, karena mungkin nanti tidak terdengar. Osteoporosis ini adalah materi yang nanti kemungkinan besar keluar di ujian kompetensi apoteker, bisa jadi keluar di ujian kompetensi apoteker saat adik-adik selesai apoteker nanti. Jadi diperhatikan baik-baik, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke. Nah, ini kuliahnya slide-nya dalam bentuk bahasa Inggris ya, biar belajar bahasa Inggris kalian sekali-sekali belajar bahasa Inggris ya. Namanya aja kuliahnya di universitas yang world class university, masa slide-nya bahasa Indonesia terus ya kan? Nah, jadi sekarang adik-adik belajar slide bahasa Inggris. Oke. Rheumatologi, jadi yang namanya osteoartritis, rheumatoid arthritis itu dia itu masuk dalam golongan ilmu yang kita kenal dengan rheumatologi. Ya, nah rheumatologi itu derives from rheum, meaning that which flows. Jadi rhythm diambil dari kata-kata rhythm, something that flows. Jadi sesuatu yang mengalir gitu kan. Nah, kenapa bisa disebut begitu? Bisa kita lihat. Apa sih rheumatologi itu? Jadi rheumatologi itu adalah joint disease, suatu penyakit persendian. Ya, biasanya diklasifikasikan di mana persendian itu terkena efek, bisa di bagian aksial atau periferal, sendi yang besar, sendi yang kecil, atau simetrikal atau non simetrikal. Ya, nah selain itu, bagaimana sih kita membedakan penyakit-penyakit rheumatologi, gitu ya. Jadi penyakit rheumatologi itu ada kita kenal dengan rheumatoid arthritis, osteoartritis, gout atau asam urat. Nah, itu tuh masuk dalam rheumatologi. Ya, itu semua masuk dalam ilmu rumpun rheumatologi. Nah, yang membedakan adalah apakah dia degeneratif atau inflamatori. Nah, inflamatori itu maksudnya inflamasi atau dia degeneratif. Ya, nah untuk itu it's particularly useful to know some vocabulary about peripheral joints. Nah ini ya biasanya adik-adik tahu tangan kita ini tuh nggak cuma tangan, ini banyak sebutannya. Jadi di tangan dan di kaki sama. Ya, kalau ini persendian yang pertama. Di sini nih kita kenal dengan distal joint. Kemudian yang PIP ini di bagian kelingking persendian yang kedua itu namanya proximal interphalangeal joint. Kemudian ada metacarpal joint. Ya, ini ada 5 metacarpal. Jadi kalau misalkan nanti ngobrol-ngobrol sama orang ortopedi, itu nanti tahu ya yang dimaksud dengan metacarpal itu sebelah mana. Oh, ternyata persendian yang di bagian 1, 2, 3, 4, 5 ada angkanya ini. Nah, itu kita kenal dengan metacarpal gitu. Ya. Jadi ini hanya pengetahuan tentang nama-nama persendian. Nah, ini adalah macam-macam penyakit yang masuk dalam rumpun rheumatologi. Ya. Ini contoh penyakit kalau orang punya rheumatic disease yang masuk dalam rumpun tadi, penyakit persendian. Ya, nah ini OA itu singkatan dari osteoartritis. Ini biasanya bentuk jarinya menjadi seperti ini ya kalau orang-orang terkena osteoartritis. Kemudian ada ORA itu rheumatoid arthritis, itu dia membengkok jarinya. Jadi nanti adik-adik bisa membedakan antara rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Kalau rheumatoid arthritis itu dikarenakan karena inflamasi, kalau osteoartritis dikarenakan karena degeneratif. Ya, jangan terbalik-balik. Oke, nah inilah yang membedakan. This is the important distinction between osteoartritis and rheumatoid arthritis. Jadi osteoartritis itu kita pelajari hari ini, rheumatoid arthritis kita akan pelajari minggu depan. Nah, kalau rheumatoid arthritis itu biasanya umumnya disebabkan karena inflamatori. Ya. Kalau OA itu karena degenerative joint pain, jadi karena degeneratif. Ya.
Kalau suatu penyakit itu disebabkan karena inflamatori, itu dia biasanya memburuk saat pagi hari. Jadi rheumatoid arthritis itu dia memburuk di pagi hari, tapi kalau osteoartritis karena dia degeneratif, it's worsen with vigorous movement. Jadi dia akan memburuk kalau orang itu banyak bergerak, melakukan pergerakan yang berat-berat, maksudnya, gitu ya. Nah, jumlah dari joints persendian yang terlibat dalam penyakit osteoartritis dan rheumatoid arthritis itu bisa mono, bisa satu, oligo itu bisa 2-4, dan poli itu lebih dari 4. Ya, atau bisa juga simetris atau asimetris persendiannya yang terkena. Nah, kita masuk ke osteoartritis. Epidemiologi osteoartritis itu insidensinya itu meningkat sesuai dengan berjalannya usia seseorang. Ya, jadi adik-adik melihat saat usia 40, mulai 40 tahun ke atas, insidensinya progresif, jadi meningkat dengan cepat. Mulai umur 40 tahun ke atas, ya, apalagi sampai umur 80 tahun. Dan wanita lebih banyak terkena osteoartritis dibandingkan pria di sini, ya, kalau adik-adik bisa melihat. Sekarang yang usianya masih 20-30 tahun belum ada rasa-rasa osteoartritis ya. Nah, itu belum, karena akan terlihat mulai 40 tahun ke atas. Nah, osteoartritis itu most common disability. Jadi untuk orang dewasa, mostly usia di atas 40 tahun ini menyebabkan disability yang paling umum untuk mereka, ya. Kemudian sekitar 10%-nya memiliki osteoartritis di dengkul, ya, knee. Di apa sih bahasa Indonesianya dengkul itu, ya, di situ, ya. Nah, kemudian kalau degenerative arthritis itu rasa sakitnya diperburuk oleh aktivitas. Jadi semakin seseorang memiliki artritis, dia akan memburuk, beraktivitas sedikit itu sakit rasanya, ya, persendiannya sakit. Kalau dia beristirahat baru sakitnya hilang. Biasanya worsen at the end of the day. Jadi sangat sakit kalau udah the end of the day, jadi sore malam itu biasanya terasa sekali, ya, nyerinya gitu. Nah, di Australia sendiri 1 dari 5 orang itu di atas usia 45 tahun itu memiliki osteoartritis. Jadi itu common, ya, common in adults age 80 years and older. Di mana 35%-nya sendiri ini people ini sudah report kondisinya, rasa nyerinya dan sebagainya gitu, ya. Nah, ini definisinya yang diambil dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi adik-adik bisa melihat definisi osteoartritis itu merupakan penyakit degenerasi pada sendi yang melibatkan kartilago, lapisan sendi, ligamen, dan tulang, sehingga menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi. Ya. Jadi kuncinya nyeri dan kekakuan pada sendi. Menurut PRI, secara sederhana, osteoartritis itu adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi karena proses inflamasi kronis pada sendi dan tulang yang ada di sekitar sendi tersebut. Nah, jadi kita lihat. Secara etiologi, osteoartritis itu dibagi menjadi 2, osteoartritis primer dan sekunder, di mana kalau yang primer itu penyebabnya tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik, inflamasi, ataupun perubahan pada lokal sendi. Karena itulah dia dinamakan penyakit degeneratif. Ya. Kemudian yang sekunder, itu disebabkan karena faktor yang berlebihan dalam aktivitas kerja, olahraga berat, kemudian punya histori cedera sebelumnya, ada penyakit sistemik, ada penyakit-penyakit inflamasi, gitu ya. Namun, osteoartritis primer itu lebih banyak ditemukan daripada osteoartritis sekunder. Nah, ini adalah contoh presentasi dari knee, gitu ya, di dengkul kita, gitu kan. Nah, itu kalau adik-adik melihat itu persendian kalau untuk yang normal
itu dia bersih ya, dia tidak terjadi apapun, tidak ada swollen atau tidak ada kemerahan dan sebagainya. Tapi kalau untuk osteoartritis, ini dia sudah terlihat ini, udah ada banyak sekali kerusakan-kerusakan atau inflamasi-inflamasi atau swollen ini di sekitar persendian ini. Jadi ini akan terasa sakitnya luar biasa gitu kan di sini kalau untuk apalagi untuk bergerak. Untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ringan ataupun berat, ini kalau sendinya berputar atau sendinya itu bergerak, itu pasti akan terasa sakit. Nah, clinical presentation dari osteoartritis itu gejalanya terlihat joint pain, itu jelas. Jadi begitu bergerak, sendinya akan terasa sakit sekali. Ya, sakit, kemudian morning stiffness lasting less than 30 minutes. Jadi ada kaku setiap pagi, itu kalau bangun tidur itu persendian yang sakit itu akan terasa kaku sampai 30 menit gitu ya, kurang lebih 30 menit gitu. Jadi tidak bisa digerakkan, kemudian nyeri 30 menit. Kemudian joint instability or buckling. Jadi persendiannya ini tidak stabil dan kemudian kalau ditekuk itu sakit ya. Jadi persendian mana yang dia ini ditekuk, yang sakit itu dia nggak bisa menekuk biasanya. Misalkan di tangan atau di kaki gitu nggak bisa ditekuk. Dan jelas mengalami disfungsional gitu kan, karena jelas tidak bisa melakukan apapun. Nah kemudian untuk tandanya, tanda yang bisa dilihat, jadi signs and symptoms. Symptoms itu adalah gejala, signs itu tanda. Jadi signs itu apa yang adik-adik lihat, symptoms itu apa yang adik-adik rasakan. Jangan terbalik ya, signs and symptoms. Signs itu apa yang saya lihat, symptoms itu apa yang saya rasakan. Nah, signs-nya apa? Apa yang terlihat dari pasien dengan osteoartritis itu adalah adanya perbesaran pada bone. Jadi persendian tulang itu ada yang pembesaran, jadi swollen gitu ya, membengkak gitu. Kemudian limited range of motion, dia tidak bisa bergerak, hanya bergeraknya sedikit saja, kaku gitu kan. Kemudian joint crepitus on motion, maksudnya apa joint crepitus itu? Jadi kalau adik-adik biasanya suka ini ya, kalau suka pegel, jari-jari tangan itu kan suka dibingkan kan, sampai bunyi ya, biasanya dibegitukan kan, nah sampai bunyi, itu bunyi klek 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 gitu kan di jari. Nah itu kalau orang yang memiliki osteoartritis itu dia berjalan itu bunyi, dia berjalan melakukan pergerakan itu semuanya bunyi, klek 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 gitu ya. Jadi ada joint crepitus itu karena persendiannya itu dia sudah tidak memiliki, kita kenal tidak memiliki pelumas atau apapun itu, jadi dia bunyi klek 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 gitu karena swollen kan. Kemudian rasa nyeri, jelas rasa nyeri dan malignansi. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh joint osteoartritis di mana ya sendi-sendi yang terlibat di dalam osteoartritis itu adik-adik bisa lihat kan. Biasanya mana saja sih persendian yang biasanya sering terkena osteoartritis itu ada di cervical spine, jadi di bagian tulang belakang bagian atas ini. Kemudian lumbar spine, ini persis di atas panggul. Kemudian jelas di tangan ya, di tangan, kemudian sini di panggul, kemudian di knee, di dengkul dan di kaki. Ini paling sering osteoartritis, terdistribusinya di sini. Ya, akan sering sekali. Nah, secara patogenesis, osteoartritis itu terjadi karena degradasi pada sendi, kemudian adanya remodeling pada tulang, dan adanya inflamasi. Pada osteoartritis itu ada 4 fase. Jadi sebelum dia benar-benar terkena nyeri yang amat sangat, sudah swollen, sudah pada fase severe gitu, sebelumnya dia mengalami fase inisiasi dulu. Kemudian fase inflamasi, fase swollen, pembengkakan. Dari swollen itu kemudian dia akan mengalami nyeri amat sangat, baru kemudian fase degradasi. Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi yang pertama itu tadi dia inisiasi. Ya. Jadi dia inisiasi dulu,
kemudian sampai terjadinya swollen, sampai dia motion, jadi dia tidak bisa bergerak lagi. Kan? Nah, kalau terjadinya itu sudah terjadi fase itu, leading to loss of articular cartilage and thickening of the bone and osteophytes. Jadi semua ini persendian ini dia akan kehilangan geraknya, articular artilasenya ini akan kehilangan. Jadi dia menyempit ya. Jadi kan awalnya itu sendi itu bisa berputar ya. Jadi tangan kita tuh bisa berputar-berputar gitu. Karena ini lebar ya. Karena lebar sekali. Jarak antara ini dan ini masih lebar. Tapi begitu dia swollen, dia membengkak, ini pergerakan sendi itu jadi menurun karena dia tidak bisa berputar motionnya, tidak bisa berotasi lagi di sini. Ini karena bengkak di semua tempat gitu ya. Nah, jadi dia loss, kehilangan daya putarnya, motionnya gitu. Nah, kemudian, nah, faktor risiko osteoartritis itu kenapa sih seseorang itu bisa terkena osteoartritis itu ya. Jadi faktor risikonya jelas tadi usia 40 tahun ke atas, tapi paling banyak itu ditemui pada 60 tahun. Ya, sekitar 60 tahun ke atas itu paling banyak ditemui. Kemudian wanita lebih banyak menderita osteoartritis dibandingkan pria. Kemudian joint stress. Joint stress itu wear and tear. Wear and tear itu jadi joint kita itu sering untuk melakukan high intensity impact and torsion. Seperti misalkan sport gitu ya. Jadi kalau ada yang suka melakukan sport di usia tua, jadi melakukan entah itu tenis atau itu angkat besi misalkan, atau itu sesuatu yang banyak menggunakan persendian ya, dan itu high intense itu maksudnya dia benar-benar berat ya, olahraga yang berat gitu, itu wear and tear. Jadi kadang kalau merasa persendiannya sudah sakit, berhenti, tapi besok akan intens lagi olahraganya gitu. Nah, itu akan menyebabkan ini joint stress karena di usia yang tua melakukan high intensity impact. Nah, jadi itu menyebabkan osteoartritis. Kemudian trauma, jadi dulunya pernah kecelakaan atau terlibat insiden yang menyebabkan entah tulang sendi, pergeseran tulang sendi atau apapun itu akan menyebabkan osteoartritis. Kemudian jelas obesitas. Jadi karena massa tubuh yang besar, biasanya sendi itu akan berat ya untuk menyangga massa tubuh yang besar. Nah, karena massa tubuh yang besar itulah persendian itu susah ya menyangga, akhirnya biasanya terkena osteoartritis. Kemudian family history, ya jelas family history itu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik memiliki orang tua yang terkena osteoartritis, biasanya anak-anaknya yang perempuan itu akan terkena osteoartritis 3 kali lipat lebih banyak daripada orang tua yang daripada orang lain gitu loh, daripada yang tidak memiliki histori osteoartritis gitu. Nah, ini adalah diagnosis bagaimana seseorang bisa melihat osteoartritis. Ya, jadi kita melihat history and clinical findings. Jadi kita melihat kalau di rumah sakit itu mereka akan di MRI gitu kan, dilihat tulang-tulangnya gitu, apakah terjadi swollen ya. Jadi di sini kan terlihat ini terlihat lebih terang di persendian-persendian sini. Ini terjadi swollen di sini ya. Nah, ini yang di bawah ini, foto yang di bawah ini terlihat antara sendi atas sama sendi yang bawah, ini yang proksimal itu terlihat sudah swollen ya ini. Jadi mereka hampir menyatu persendian atas dan bawah ini, sehingga dia tidak bisa berputar. Ini kan rasanya sakit sekali nih kalau motionnya tidak bisa berputar gitu ya, tidak bisa melakukan motion. Nah, ini ciri-cirinya itu diagnosanya negatif inflammatory markers. Jadi CRP itu tahu ya adik-adik ya. Sudah dapat farmasi klinik belum? Di semester ini, Bu. Semester ini, oke. Jadi CRP itu C-reactive protein ya. Kemudian ESR itu ada juga yang kita kenal dengan erythrocyte sedimentation rate gitu ya. Itu
Ini T dan ORF, ini semua ini adalah inflammatory markers. Jadi marker yang dia itu kalau dicek seseorang ini kalau nilainya tinggi, itu berarti kita tahu bahwasannya terjadi inflamasi di dalam tubuh seseorang gitu kan. Jadi entah itu indikasi infeksi atau apapun. Jadi ini adalah marker. Jadi ini kita akan tahu. Nah, karena dia penyakit degeneratif, seharusnya inflammatory markers ini negatif kan? Nah, kecuali kalau misalkan nanti rheumatoid arthritis karena dia masuk inflamatory, seharusnya nilai CRP, ISR dan RF ini tinggi. Ya. Kemudian dengan radiologi kita akan cek, jadi joint space narrowing, jadi dia menyempit nih space antara joint satu dan joint yang lain di tengah-tengah ini semakin menyempit. Ya. Kemudian osteophytes, terjadi pengapuran di sini. Nah, itu. Kemudian subchondral cyst ini terjadi penyempitan. Kemudian total joint space degeneration. Jadi semua space-nya ini mengalami degenerasi. Jadi menyempit sedikit demi sedikit gitu kan, sehingga dia tidak akan bisa bergerak memutar-memutar lagi gitu. Oke. Nah, kemudian ini ya secara bahasa Indonesianya kalau adik-adik bingung itu tadi. Jadi kalau diagnosanya itu kita lakukan ronsen dan MRI untuk mendeteksi peradangan, kemudian tadi tes darah, inflammatory marker dia kita untuk mendeteksi infeksi atau penyebab peradangan sendi lain. Jadi inflammatory markernya harus negatif gitu. Kecuali kalau untuk RA, rheumatoid arthritis itu inflamatorinya pasti tinggi, inflammatory markernya. Kemudian kita analisis cairan sendinya, apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi gitu. Nah, ini adalah bagian dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi kalau adik-adik melihat, tadi ada fase inisiasi, kemudian ada fase pembengkakan, sampai fase degeneratif, itu semua itu di sini ya. Jadi osteoartritis itu dia itu bermula di awal di sini. Kemudian terjadi kerusakan sendi. Nah, saat sendi itu rusak, ada disfungsi. Jadi tangan di jari itu sudah tidak bisa tidak bisa menekuk, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan pensil atau tidak bisa menggunakan sendok gitu ya, disfungsi jadi pada sendi dan otot. Jadi ada keterbatasan gerak, penurunan kekuatan dan keseimbangan otot. Dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan itu sehingga terjadi keterbatasan dalam beraktivitas gitu kan. Jalannya pelan-pelan. Jadi kalau adik-adik melihat orang yang sudah di usia 60 tahun ke atas ya secara umum begitu, adik-adik akan melihat kan jalannya pelan-pelan gitu kan, jalannya pelan-pelan, kemudian sambil pegangan, itu tuh terjadi disfungsional, jadi terjadi kesulitan dan keterbatasan dalam beraktivitas. Dan itu sakitnya luar biasa ya kalau dia itu berputar, gitu kan. Nah, kemudian itu menyebabkan kehilangan fungsi kapasitas kerja. Nah, itu penurunan aspek kualitas hidupnya meliputi fisiknya mengalami penurunan, keterbatasan, ada rasa sakit, kemudian secara persepsi kesehatan umumnya menurun, vitalitas terganggu, secara sosial juga jelas kan terganggu semua keterbatasan itu dan biasanya umumnya mengalami gangguan secara mental. Nah, osteoartritis itu long term complications ya. Jadi kalau adik-adik melihat long term complications pada penyakit osteoartritis ini akan seperti itu. Jadi OA itu does not affect the body's organs or cause illness. Jadi osteoartritis itu sebetulnya bukan penyakit menular, bukan sebetulnya dia karena dia itu hanyalah penyakit degeneratif, jadi dia itu tidak berefek pada organ tubuh gitu ya, atau tidak menyebabkan penyakit-penyakit infeksi lainnya gitu kan. Dia hanya menyebabkan deformity, jadi perubahan bentuk pada sendi-sendi yang terkena swollen itu gitu kan, deformity gitu. Kemudian ada severe loss of cartilage, jadi karena ada kehilangan kartilase karena sendinya menyempit itu ya, lama-lama kalau dia terkenanya di dengkul, itu bentuk dengkul, bentuk kakinya itu bisa seperti ini nih.
Jadi bisa curve out, bisa melenceng ya. Jadi harusnya itu bentuk kaki lurus gitu, tapi dia bisa curve out, membengkok gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau orang tua itu kalau adik-adik melihat itu biasanya orang tua itu kan kakinya banyak yang membengkok ya keluar itu. Nah, itu disebabkan karena osteoartritis. Nah, itu can irritate nerves leading to pain, numbness, or tingling in some parts of the body. Jadi itu bisa menyebabkan iritasi pada sistem saraf. Jelas menyebabkan rasa sakit, kemudian kaku, biasanya tingling, jadi kayak ada rasa semutan sedikit gitu ya di parts of the body. Nah, other complications. Jadi beberapa komplikasi lain dari osteoartritis itu kalau tidak mendapatkan penanganan, dia bisa menyebabkan rasa nyeri. Jelas ya, mengakibatkan rasa tidak nyaman gitu. Jadi beberapa pasien dengan osteoartritis itu sering mengalami gangguan tidur, gangguan kecemasan gitu, depresi, atau pasti ada yang mengalami osteonekrosis atau kematian jaringan tulang. Infeksi pada sendi dan saraf terjepit di tulang belakang. Jadi ini komplikasi pada pasien-pasien yang menderita osteoartritis. Nah, bagaimana sih kita mengobati pasien dengan osteoartritis gitu ya? Jadi osteoartritis itu pasien-pasiennya bisa kita obati dengan non-drug management. Jadi maksudnya yang tidak menggunakan obat dan menggunakan obat. Ya. In some cases, dua-duanya harus jalan bersamaan. Baik yang menggunakan obat dan yang tidak menggunakan obat. Ya. Jadi yang tidak menggunakan obat, kita mainstay-nya exercise, jadi hidroterapi. Jadi pasien itu biasanya disarankan untuk banyak berenang, pasien osteoartritis itu ya. Jadi berenang itu dia di dalam air itu tersangga tubuhnya dan sendinya itu melakukan pergerakan. Jadi sendi itu tidak akan merasa berat gitu kan kalau berenang di dalam air karena sudah disangga oleh air ya berat badan volume tubuhnya gitu. Jadi pasien-pasien yang memiliki gangguan dalam ilmu reumatologi itu banyak disarankan untuk hidroterapi, berenang gitu dan sebagainya. Kemudian melakukan general aerobic fitness dan muscle strengthening. Jadi ada beberapa fitness atau aerobik itu yang tujuan utamanya itu adalah menguatkan otot-otot gitu kan, menguatkan otot-otot sehingga dia menguatkan persendian di sekitarnya gitu. Jadi pasien disarankan seperti itu. Kemudian jelas itu ada weight loss. Harus itu bagi pasien yang terkena osteoartritis karena obesitas, itu biasanya selalu disarankan untuk weight loss, untuk mengurangi berat badannya. Jadi, one study show that weight loss of 4 kilograms over 6 weeks improve pain and function. Jadi ada suatu studi itu menyebutkan penurunan berat badan 4 kilo selama 6 minggu, itu dia bisa improve pain and function, jadi mengurangi nyeri, kemudian bisa menambah pergerakan fungsi dari persendian itu sendiri. Kemudian biasanya ke allied health atau ke terapis ya, biasanya fisioterapi, atau kalau di luar negeri itu kita nama podiatri. Namanya podiatri itu adalah profesi khusus, profesi kesehatan khusus yang menangani podiatri, jadi kaki, khusus bagian kaki gitu. Biasanya pasien osteoartritis itu kita beri sol, jadi kayak sol di dalam sepatunya, sol khusus untuk pasien-pasien itu supaya sepatunya itu terasa empuk gitu ya, empuk, jadi untuk berjalan itu tidak sakit gitu untuk di jari-jarinya gitu. Jadi ada sol khusus untuk pasien osteoartritis. Kemudian ortopedi, ada joint replacement gitu kan. Ada melakukan operasi joint replacement, jadi kita ganti persendiannya, operasi pergantian mengganti tulang sendi gitu kan, nah, secara ortopedik. Nah, bagaimana dengan farmakologinya, dengan obat-obatannya gitu kan? Apa yang bisa kita berikan untuk pasien osteoartritis? Untuk rasa sakit mild to moderate, jadi rasa sakit yang ringan sampai moderate, sampai tengah-tengah, itu kita berikan regular QID paracetamol. QID itu quarter in a day. Quarter in a day itu 4 kali sehari. Dengan dosis 500 mg ya. Itu paling safe, cheap, efektif. Jadi paracetamol QID itu dia paling aman, paling murah, paling efektif untuk mengurangi rasa nyeri,
dengan skala paling rendah sampai moderate, tengah-tengah ya, rasa nyeri tengah-tengah. Nah, bisa juga kita berikan topical corticosteroid gitu kan, untuk mengurangi swollen dan mengurangi rasa nyerinya, untuk mengurangi bengkak gitu ya. Cuman walaupun dia topikal, tapi evidence base menyatakan itu tidak free from side effects. Jadi tetap saja karena golongan corticosteroid dia akan memiliki side effects ya untuk orang tua di usia 60 tahun ke atas. Kemudian dari moderate to severe, jadi kalau sudah benar-benar sakit, moderate sampai benar-benar amat sangat parah gitu ya, sampai terjadi swelling, sampai terjadi pembengkakan, sampai tidak bisa bergerak, itu kita gunakan benar-benar oral NSAIDs, jadi oral corticosteroid, bila pasien tidak memiliki kontraindikasi. Ya, glucocorticoids dan sebagainya itu bisa kita berikan pada pasien bila tidak ada kontraindikasi. Diingat ya. Jadi NSAID ini kan kontraindikasinya banyak ya. Jadi pasien dengan pernafasan, gangguan pernafasan ini tidak boleh diberi NSAID, apalagi kalau tua. Pasien dengan pasien yang memiliki penyakit komplikasi itu biasanya NSAID ada perhatiannya. Jadi saat memberikan pasien osteoartritis itu NSAID harus berhati-hati. Kemudian kalau pasien itu tidak bisa NSAID, tidak bisa menggunakan golongan kortikosteroid, tidak mempan untuk mengurangi rasa nyerinya, rasa sakitnya, itu biasanya kita gunakan golongan tramadol, seperti masuk golongan psikotropik narkotik ya. Nah, secara umum, in reality, a lot of people are on opiates. Jadi, realitasnya sebetulnya pasien-pasien osteoartritis ini banyak yang diresepkan golongan-golongan narkotik gitu ya, untuk mengurangi rasa sakit. Karena kalau sudah severe, kalau sudah benar-benar rasa sakitnya itu sudah tahap paling tinggi ya, jadi udah bukan mild lagi, udah bukan ringan lagi, dia yang paling atas gitu rasa nyerinya, itu umumnya dia akan diresepkan golongan-golongan obat-obatan, golongan-golongan narkotik ya, karena sudah tidak mempan lagi. Yang paracetamol, corticosteroid itu sudah tidak mempan lagi. Nah, ini ada beberapa contoh ya, kalau di Indonesia itu ada analgesik yang dipakai itu ibuprofen ya. Untuk yang diambil adalah efek antiinflamasinya. Nah, jadi dosis ibuprofen ini 1.200 sampai 2.400 sehari, kan? Dan juga naproxen. Naproxen ini hanya bila diperlukan 2 kali 500 sehari. Nah, cuman obat-obatan seperti yang saya katakan tadi, obat-obatan tersebut harus selalu dievaluasi karena ini toksisitas. Karena kalau pasien osteoartritis itu dia ini degeneratif ya. Degeneratif itu maksudnya kalau sudah terkena itu dia biasanya tidak ya akan selalu seperti itu gitu. Dia akan selalu membutuhkan obat-obatan untuk menangani penyakitnya gitu kan, karena ini penyakit karena usia. Nah, glucocorticoids kalau kita berikan injeksi intraartikular itu bisa menghilangkan pengapuran sedikit ya, sendi karena inflamasi. Biasanya pasien diberikan injeksi triamcinolone acetonide atau hexacetonide. Oke, nah untuk injeksi steroid itu bisa digunakan pada pasien dengan diabetes yang memiliki kondisi hiperglikemia. Jadi pasien diabetes itu punya kondisi hiperglikemia. Biasanya pasien diabetes itu agak dia sudah punya kadar gula yang sangat tinggi, bisa kita berikan injeksi steroid. Kemudian injeksi kortikosteroid ini bila dibandingkan dengan placebo itu secara signifikan dapat menurunkan nyeri ya 2-3 minggu setelah penyuntikan. Jadi kalau ada pasien yang benar-benar sangat sakit itu secara studi menyatakan dia dibandingkan dengan asam hyaluronat atau placebo atau pencucian sendi ya itu untuk menghilangkan pengapuran itu bisa menurunkan nyeri 2-3 minggu setelah disuntikkan. Okay. Nah, useful for patients. Jadi injeksi kortikosteroid tadi sangat berguna pada pasien yang memiliki exacerbation of pain. Jadi seseorang yang memiliki osteoartritis
yang dia itu tiba-tiba acute ya, acute itu tuh saat itu tiba-tiba dia mengalami sakit akut gitu kan, memburuk, rasa nyerinya tuh memburuk, akut gitu kan, saat itu bisa disuntikkan injeksi kortikosteroid. Nah, efeknya terlihat 1-4 minggu, tapi dia tidak akan berguna pada penyakit-penyakit nyeri kronis gitu ya. Jadi kalau yang nyerinya sudah lama gitu, dia injeksi kortikosteroid itu tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Nah, atau pada pasien obesitas atau unstable joints itu dia tidak terlihat manfaatnya bila menggunakan injeksi kortikosteroid. Nah, in summary, jadi osteoartritis itu pasien disarankan untuk exercise, mengurangi berat badan itu lebih penting, itu sangat penting ya untuk pasien yang memiliki osteoartritis, karena ini pasien karena penyakit karena usia, gitu kan. Jadi seiring berjalannya usia, seseorang itu harus disarankan untuk exercise more, tapi tidak high intense, gitu ya. Exercise yang tidak high intense, kemudian berat badan, mengurangi berat badan atau menjaga berat badan, gitu kan, jangan sampai berat badannya berlebih gitu di usia yang tua. Kemudian simple analgesia works best. Jadi ini ada analgesik yang simple itu sebetulnya works best untuk pasien yang terkena mild to moderate osteoarthritis ya. Drugs have side effects in this elderly population. Jadi semua obat-obatan itu, terutama kortikosteroid, itu memiliki efek samping, terutama untuk elderly ya, untuk golongan-golongan orang-orang yang tua gitu kan, populasi-populasi yang tua begitu. Jadi kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya. Kalau benefitnya outweigh the risk, benefitnya atau keuntungannya melebihi resikonya bisa diberikan. Tapi kalau keuntungannya not outweigh the risk, resikonya lebih tinggi daripada keuntungannya saat memberikan obat-obatan tersebut, kita harus melakukan perputaran lagi. Kita lihat lagi apa sih yang perlu diberikan, manajemen farmakologinya seperti apa gitu. Kita carikan yang terbaik untuk pasien osteoartritis. Nah, kalau untuk big joints, jadi persendian yang besar, contohnya di knee gitu ya, di dengkul, kemudian di panggul begitu, big joints itu kalau sudah terkena osteoartritis itu umumnya dia memerlukan operasi atau hip replacement atau penggantian kalau jatuh. Jadi seseorang kalau jatuh itu ya, orang tua jatuh itu biasanya kemudian panggulnya retak, dia sudah terkena osteoartritis, jatuh, panggulnya kena, begitu biasanya dia akan dioperasi. Jadi penggantian tulang panggul gitu ya, hip replacement kita namakan gitu. Karena sudah susah sekali ya kalau sudah tua itu dia sudah terkena osteoartritis itu panggulnya tidak akan mungkin bisa motion lagi, tidak akan mungkin bisa bergerak lagi gitu. Itu adalah kuliah dari kita hari ini tentang osteoartritis. Ya, jadi adik-adik sudah belajar tentang osteoartritis, tentang reumatologi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari kuliah hari ini? Ini kemana ini? Yang lainnya kenapa videonya off-cam semua? Saya tidak melihat mukanya. Tamam Al-Maliki. Tamam, yang namanya Tamam mana? Tamam Al-Maliki. Yang namanya Tamam. Tamam Al-Maliki. Kemana temanmu D itu, Tamam Al-Maliki itu? Gambarnya ada di saya, tapi anaknya tidak ada.
Kemanakah dia? Tamam. Coba nanti Ki Halimatus coba dihubungin Tamam. Minta menghubungi saya ya. Karena tadi saya melihat videonya off cam, jadi saya melihat ada 8 anak videonya off cam gitu. Kenapa? Belum sarapan. Yang videonya off cam tadi belum sarapan. Ini Tamam juga belum sarapan bubur ayam mungkin ya. Iya Tamam. Halimantus nanti Tamam diminta menghubungi saya ya. Iya, Bu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang bertanya. Saya paling suka kalau udah begini pada serius semua gitu. Oke, ada yang bisa menjawab nggak? Kalau osteoartritis itu apa sih? Osteoartritis itu? Silahkan kalau bisa dijawab. Apa sih yang mungkin adik-adik tahu dari osteoartritis itu? Dia bisa menjelaskan apa itu osteoartritis? Tidak perlu saya tunjuk, kan sudah besar semua. Ini bukan sekolah TK loh ya. Kalau sekolah TK masih ditunjuk. Kalau sudah besar itu biasanya langsung saja jump in gitu. Jump in itu sudah langsung aja kita seperti omong-omong biasa gitu. Kita share apa sih yang diketahui dari osteoartritis itu tadi gitu. Apa osteoartritis itu? Ada yang bisa menjelaskan satu mahasiswa osteoartritis itu apa sih? Izin menjawab, Bu. Boleh. Jadi osteoartritis itu semacam peradangan di ujung tulang atau tulang-tulang rawan. Seperti itu, Ibu. Oh, ya, selfie betul ya. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi terjadi ada degradasi pada rawan tulang sendi gitu ya, degradasi dikarenakan itu tadi ya, dikarenakan apa saja tadi, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena osteoartritis? Jadi kalau belajar suatu penyakit, itu adik-adik harus tahu itu apa sih penyakit itu gitu ya. Bagaimana penyakit tersebut bisa terjadi? Izin menjawab, Bu. Boleh. Tadi salah saya obesitas, terus biasanya itu orang yang udah lanjut usia sekitar 60 ke atas, sama biasanya mungkin pernah ada trauma atau cedera begitu, dan dan bisa juga faktor genetik juga, Bu. Betul, ya. Jadi tadi trauma, obesitas, high intensity sports ya, kemudian usia, wanita itu family history itu dia faktor risiko seseorang terkena osteoartritis gitu kan. Jadi most common usianya di atas 60 tahun ya. Nah, clinical presentation-nya seperti apa sih osteoartritis ini? Jadi presentasi penyakitnya itu signs and symptom-nya seperti apa sih osteoartritis ini? Tanda dan gejala seseorang terkena osteoartritis itu seperti apa? Tandanya dulu, apa yang bisa terlihat dari seseorang yang terkena osteoartritis?
Pernah lihat orang terkena osteoartritis ya, di Indonesia banyak itu, sering kalau melihat orang-orang yang sudah lanjut usia itu kan jalannya terbungkuk-bungkuk pelan-pelan begitu kan. Itu biasanya dia memiliki osteoartritis itu apa, dari situ apa yang terlihat tandanya? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Biasanya tuh pergerakannya tuh limit seperti itu. Terus waktu berjalan tuh biasanya kayak ada bunyi dari pergeseran tulangnya karena kalau terkena osteoartritis itu kan kayak tulangnya tuh pelumasnya udah nggak ada gitu, Bu. Jadi ada bunyi kayak krek-krek gitu waktu berjalan. Terus ada perbesaran pada tulangnya gitu, Bu. Itu yang terlihat. Betul ya, itu jadi tandanya. Salah satu tandanya itu ada pembesaran di tulang. Jadi ada pembesaran, kemudian jarak antara tulang sendi dan satu itu space-nya mengecil. Kemudian ada bunyi crepitus gitu ya, krek 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 saat dia berjalan gitu. Limited, pergerakannya limited. Jelas rasa sakit gitu ya, ada deformasi gitu kan. Itu tandanya sudah terlihat dari tanda seseorang gitu. Kalau gejalanya, simptomnya itu apa yang bisa kita, apa yang dirasakan pasien, symptoms kalau dia memiliki osteoartritis. Gejalanya apa? Izin menjawab, Bu. Boleh? Kalau gejalanya itu biasanya nyeri, terus waktu pagi hari itu sendi-sendinya tuh biasanya kayak nyeri juga dan kaku, terus kayak kebas-kebas gitu. Terus kalau ditekuk juga sakit dan jantung tidak stabil sama mengalami disfungsional. Iya, betul sekali. Jadi gejala-gejala seseorang yang memiliki osteoartritis itu dia nyeri. Kalau pagi itu kaku ya, hampir 30 menit itu persendiannya yang terkena OA itu kaku. Dan biasanya dia tidak bisa ditekuk gitu, sehingga dia mengalami disfungsional gitu pada persendi-persendiannya dan lainnya. Nah, bagaimana sih seseorang itu didiagnosis? Bagaimana kita mendiagnosis? Ini bukan tugas apoteker ya, cuman adik-adik ini sebagai pengetahuan bagaimana sih seseorang itu didiagnosis memiliki osteoartritis gitu. Bagaimana dia biasanya? Biasanya apa yang diperlukan untuk meyakinkan kalau si pasien ini memiliki osteoartritis? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Bisa lewat foto ronsen atau MRI dan juga bisa lewat tes darah juga, Bu. Tes darah untuk membedakan apa? Mungkin untuk mendeteksi adanya infeksi atau penyebab lain gitu di peradangan sendinya. Betul ya. Jadi tes darah itu karena osteoartritis itu adalah penyebab penyakit disebabkan karena degenerasi, jadi dia seharusnya angka-angka inflammatory markersnya itu harusnya negatif ya, harusnya bisa dibedakan dengan rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis itu angka-angka inflamatorinya marker itu pasti positif gitu. Jadi kita cari tahu ini negatif atau positif. Kalau negatif berarti dia osteoartritis, kalau positif berarti dia rheumatoid arthritis. Oke, biasanya nih komplikasi long term komplikasinya apa sih rheumatoid arthritis ini? Seperti apa sih komplikasinya jangka panjang itu seseorang yang memiliki rheumatoid osteoartritis? Tamam udah balik ini ya, Tamam. Apa sih Tamam long term komplikasinya? Habis sarapan, habis makan bubur ayam, kemana kamu Tamam? Habis dari kamar mandi Bu tadi. Oh, dari kamar mandi. Jangan grogi, jangan nervous kalau kuliahnya Bu Vinci ya, nggak perlu sampai diare-diare begitu, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut Tamam, long term complication dari osteoartritis itu apa Tamam? Jadi komplikasi jangka panjang dari seseorang memiliki osteoartritis itu apa? Tadi saya berikan contoh gambarnya juga. Ada gambar seseorang, ada gambar kaki dan gambar kaki juga. Nah, itu biasanya apa? Long term komplikasi. Ada yang bisa membantu Tamam?
Izin menjawab, Bu. Jadi adanya kayak kelainan bentuk gitu loh, Bu. Jadi ada perubahan sendi lutut. Kalau tadi di gambar yang dipresentasiin Bu Vinci itu kayak melengkung keluar gitu, Bu. Jadi kayak, oh seperti itu bentuk lututnya. Betul ya, jadi presentasi dari long term complication dari osteoartritis itu menyebabkan itu ya namanya curve out, jadi kakinya itu melengkung begitu. Walaupun penyakit tersebut tidak menyebabkan gangguan pada organ tubuh, jadi tidak organ tubuhnya tidak terganggu, jantungnya nggak apa-apa, ginjalnya nggak apa-apa, jadi dia mengakibatkan deformitas. Jadi bentuknya itu mengalami deformity, perubahan bentuk ya, kakinya melengkung atau kakinya sudah membelok begitu ya karena persediaannya. Betul sekali. Nah, kalau komplikasi lainnya apa dari osteoartritis ini? Komplikasi-komplikasi lain yang bisa disebabkan karena seseorang memiliki osteoartritis itu biasanya apa selain tadi deformitas atau perubahan bentuk tulang pada tubuhnya, itu apa? Izin menjawab, Bu. Jadi karena penderita mengalami osteoartritis tuh bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi kayak ada gangguan tidur, gangguan kecemasan, terus mungkin bisa depresi, terus sama infeksi pada sendinya seperti itu, Bu. Betul, betul ya. Jadi pasien yang memiliki osteoartritis itu dia bisa memiliki gangguan kecemasan, gangguan tidur karena sakit ya. Dia sakit semalam, bermalam-malam tuh dia tidur dengan rasa sakit. Jadi dia cemas, gangguan tidur, lama-lama depresi gitu ya karena rasa nyerinya dia. Nah, osteoartritis ini manajemen pengobatannya bagaimana sih? Jadi ada dua, ya, non pharmacological dan pharmacological. Nah, kalau yang non pharmacological dulu deh, yang tanpa menggunakan obat, ini pasien osteoartritis kita sarankan apa? Izin menjawab, Bu. Mungkin Boleh. untuk yang non drug manajemennya itu semacam pelatihan kayak hidroterapi gitu. Jadi kalau di hidroterapi kan ada akibat ada pengaruh air, jadi tekanannya itu tidak terlalu besar. Nah, itu bisa dilatih di situ. Kemudian bisa dengan penurunan berat badan. Lalu bisa juga kayak ortopedik seperti itu, Ibu. Betul sekali ya. Jadi non pharmacological management pada seseorang menderita osteoartritis itu bisa kita sarankan hidroterapi, berenang gitu ya. Kemudian fitness yang menguatkan otot-otot, kemudian mengurangi berat badan itu sudah jelas. Kemudian ke podiatri, jadi kita sarankan untuk menggunakan sol sepatu yang empuk gitu, khusus untuk knee gitu ya. Kemudian ortopedi jelas itu kalau seseorang yang sudah jatuh itu ini ya joint replacement, jadi surgery. Nah, kalau untuk yang pharmacological management, jadi yang menggunakan obat, itu biasanya kita gunakan apa untuk pasien osteoartritis ini? Yang dari yang nah, apa untuk mengurangi nyerinya? Izin mencoba menjawab, Bu. Untuk yang nyerinya NSAID, kalau yang nyerinya moderat sampai parah itu menggunakan oral NSAID sama, atau kalau oral NSAID-nya nggak bisa pakai tramadol. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau mild to moderate, jadi diingat-ingat kalau sakit hubungannya dengan rasa nyeri, itu jawabannya pasti analgesik. Ya, itu mudah. Adik-adik itu secara logika itu mudah. Seseorang kalau dia swollen, dia membengkak, pharmacological treatment-nya sudah jelas antiinflamasi gitu. Jadi adik-adik lihat kenapa saya tanyakan definisi penyakitnya apa, itu jadi adik-adik tahu, gitu kan? Oh, jadi penyakitnya karena degenerasi gitu. Gejalanya apa? Rasa nyeri, rasa kaku, kemudian pembengkakan. Nah, itu adik-adik sudah pasti logikanya langsung jalan kan? Oh, dia nyeri. Kalau nyeri berarti pasti dia membutuhkan analgesik gitu kan. Nah, itu yang paling
mudah logika untuk seorang apoteker. Oke, kalau dia itu nyeri, analgesik. Kemudian kalau dia mengalami swollen, pembengkakan, berarti dia memerlukan antiinflamasi. Nah, jadi kalau mild to moderate itu analgesik apa yang bisa kita berikan? Paracetamol, gitu kan, paling aman. Kemudian kalau dia membengkak, bisa kita berikan kortikosteroid, antiinflamasi gitu. Ya, jadi kalau dia semakin parah, bisa kita berikan injeksi kortikosteroid, atau tidak bisa sembuh dengan tidak bisa hilang dengan kortikosteroid, kita berikan obat-obatan golongan tramadol atau golongan narkotik gitu ya, dengan resep dokter. Ya. Jadi itu cara bagaimana adik-adik memberikan pengobatan pada seseorang gitu kan. Adik-adik pasti tahu gitu kan. Jadi kalau ketemu dengan suatu penyakit itu jangan bingung. Ketemu penyakit, lakukan analisa apa sih gejalanya, kan? Baru temukan obatnya, itu mudah, kan? Nah, kemudian kalau osteoartritis ini, tadi yang membedakan dengan rheumatoid arthritis, apa sih bedanya? Kita bisa tahu kalau dia itu osteoartritis, kita bisa tahu kalau itu rheumatoid arthritis, tadi di slide awal, itu ya, dari bentuk jari, itu kalau osteoartritis seperti apa, rheumatoid arthritis seperti apa, itu sebetulnya yang paling bisa dibedakan itu, apa sih yang membedakan? Jadi tadi di slide-slide awal tadi saya berikan gambar ya, gambar jari dari seseorang yang memiliki osteoartritis dan seseorang yang memiliki artritis gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan dia ini punya osteoartritis, dia punya rheumatoid arthritis gitu. Yang paling membedakan apa? Kita bisa tahu, oh dia ini OA, oh dia ini RA. Itu apa? Yang paling utama untuk bisa membedakan. Siapa yang mau menjawab tadi? Namanya mana? Nila ya? Nila Munana Akbar? Iya. Iya, oke. Kalau yang tadi saya lihat dari gambar itu, kalau yang osteoartritis itu bentuk jarinya kayak mengkeriting gitu. Terus kalau yang RA itu jarinya bengkok. Betul. Nah, itu apa sih yang membedakan? Jadi OA itu penyakit karena apa, RA karena apa? Sehingga dia bisa kita diagnosis menggunakan ini, perbedaan marker itu tadi. Izin menjawab, Bu. Boleh, Ika? Kalau yang OA itu karena penyakitnya itu dia bersifat degeneratif, tapi kalau yang RA itu inflamatori. Betul sekali. Jadi karena RA itu penyakit inflamatori, jadi bisa kita cek menggunakan tes inflammatory marker, menggunakan si reaktif protein atau ISR atau RF tadi, dia harusnya positif karena dia inflamatori ya RA ya. Kalau OA itu degeneratif. Jadi terjadinya seiring berjalannya usia gitu kan, karena dia degeneratif sehingga dia inflammatory markernya dia negatif gitu ya. Jadi adik-adik bisa tahu perbedaannya, seseorang itu bengkok jarinya, oke, sama-sama bengkok, tapi RA itu lebih severe ya, lebih parah daripada yang OA untuk jari-jari membengkoknya ini. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari penyakit osteoartritis ini? Osteoartritis ini penyakit yang sering sekali keluar ya, jadi untuk rheumatologi itu sering keluar. Sebetulnya penanganannya tidak susah mempelajari penyakitnya gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang, semoga semuanya sehat ya. Kalau ada yang sakit, sebelumnya saya diinformasikan sehingga kuliahnya bisa kita online kan.
Kalau misalkan kuliah online, saya harapkan sarapan dulu ya, pagi ya. Jadi nggak perlu cari bubur ayam. Bangunnya agak pagi ya, Tamam ya. Agak pagi supaya bisa ke toilet dulu ya. Setengah jam ke toilet nggak apa-apa sebelum kuliah gitu. Nanti kalau kuliah jangan lari ke toilet gitu. Usahakan tetap on cam selama saya mengajar. Kenapa? Kenapa on cam? Ini karena saya perlu melihat ini adik-adik itu memperhatikan tidak sih materi OA ini gitu. Ya. Karena materi OA ini seperti yang saya bilang, materi-materi di semester 7 itu materi-materi yang nanti adik-adik itu akan gunakan untuk ujian kompetensi apoteker. Jadi ujian kompetensi apoteker itu ke depannya di tahun depan itu tidak akan ujiannya tambah berat. Jadi kalau adik-adik tidak lulus ujian kompetensi apoteker, adik-adik tidak serta-merta mendapatkan nilai kasih sayang gitu ya, maksudnya ya. Jadi nilai kasih sayang itu misalkan begini, oh karena sudah 4 tahun belajar sarjana farmasi gitu, nggak apa-apalah diluluskan apoteker, tidak. Jadi mulai tahun depan itu ujian kompetensi apoteker akan diadakan kalau tidak memiliki passing grade yang pas di atas nilai tertentu, tidak akan lolos. Nah, kalau misalkan tidak akan lolos, yang pertama adik-adik akan diharapkan mengulang lagi pada tes berikutnya. Nah, sambil menunggu tes berikutnya itu berarti teman-teman yang lain yang lolos sudah lulus, yang belum lolos berarti harus menunggu ujian berikutnya. Adik-adik harus membayar SPP karena untuk mengikuti tes ujian kompetensi apoteker, NIM mahasiswa itu tidak boleh mati, tidak boleh hangus. Berarti artinya kalau NIM mahasiswa tidak boleh hangus, adik-adik harus membayar SPP kan? Nah, kalau ujiannya itu hanya setahun sekali, berarti adik-adik harus membayar SPP selama hampir 1 tahun. Tapi tidak kuliah, hanya untuk menghidupi NIM. Begitu. Nah, semakin lama ujian kompetensi apotekernya, jadi adik-adik semakin mundur. Studi literatur mengatakan, kalau ujian kompetensinya semakin mundur, itu bukan semakin mudah lulus, tapi akan semakin berkurang chance lulusnya. Kenapa? Karena adik-adik tidak terekspos dengan dunia kuliah lagi. Jadi dalam waktu setahun itu kan adik-adik tidak belajar, tapi adik-adik harus membayar SPP gitu kan. Nah, kalau misalkan kasnya turun, adik-adik masih diberi waktu sampai 3 kali ujian kompetensi apoteker. Kan? Kalau sampai 3 kali tidak bisa, ya sudah tidak bisa menjadi apoteker. Jadi ujian kompetensi apoteker itu akan disamakan dengan ujian dokter. Jadi jangan adik-adik tidak bisa mengharapkan nilai kasih sayang gitu kan. Maksudnya nilai kasih sayang mungkin kalau yang tahun-tahun kemarin itu masih diluluskan kan. Nah, itulah makanya Bu Pinky menyarankan setiap perkuliahan diperhatikan dengan serius, karena nanti waktu ujian kompetensi apoteker itu nanti kemungkinan besar itu soal-soalnya dari situ. Soal-soal ujian kompetensi apoteker itu dibuat nasional, jadi bukan dosen di universitas, bukan masing-masing dosen membuat soal untuk mahasiswanya sendiri, tidak ya. Jadi dibuat nasional. Jadi oleh karena itu mulai terutama di semester 7 ini jangan sampai kalau kuliah itu yang pertama jangan sampai absen ya. Kalau benar-benar kondisinya tidak memungkinkan jangan sampai absen. Boleh lapor ke saya, Bu, saya benar-benar sakit nanti karena entah karena COVID, entah karena batuk, entah karena apa, jadi takut yang lain tertular, kita bisa online kan gitu ya. Nah itu, jadi untuk kedepannya itu belajarnya betul-betul ya untuk osteo atau apapun itu ya, tidak hanya farmakoterapi gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu. Nah, kalau modelnya Bu Pinky itu saya melihat ke pengetahuan ilmu kedalaman adik-adik saat setelah kuliah itu biasanya
saya suka diskusi seperti ini gitu. Kalau mungkin kalau pertemuan-pertemuan kemarin karena sifatnya masih general ya, jadi kita belajar tentang sistem saraf dan sebagainya itu masih general ya. Setelah kuliah itu Bu Pinci biasanya suka diskusi gitu. Nah, jadi saya harapkan karena saya yakin semua mahasiswa sudah dewasa kan ya, sudah berumur lanjut kan ya, maksudnya itu sudah lulus SMA itu pasti sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri gitu kan. Nah, jadi saya harapkan semuanya disiplin gitu ya, disiplin untuk melakukan perkuliahan gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mengganjal, nggak apa-apa, jump in aja. Jadi di tengah-tengah kuliah boleh tunjuk jari atau boleh apa gitu, jump in gitu. Saya tidak keberatan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi diskusinya bisa kita lanjutkan, gitu. Nggak apa-apa. Saya malah senang kalau ada mahasiswa yang bertanya gitu, berarti memperhatikan. Kira-kira begitu. Kira-kira ada masukan nggak kalau perkuliahan itu bagaimana gitu? Atau lebih pilih perkuliahannya santai-santai saja? Santai-santai saja? Saya juga sebetulnya santai nggak apa-apa, tapi saya tuh khawatir sama adik-adik itu besok kalau ujian kompetensi bagaimana gitu ya. Oke, begitu ya kira-kira ya. Jadi adik-adik silahkan melanjutkan aktivitas lagi gitu ya. Jadi harapan saya semuanya lulus jadi apoteker gitu kan. Berapa anak ini? Join 43, 42 gitu kan. 43 ini saya harapkan tuh semuanya jadi apoteker besok. Bisa jadi rekan-rekan sejawatnya Bu Pinci gitu ya. Kita bisa berkolaborasi bersama-sama gitu. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kuliah dan aktivitas farmakoterapi hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan.